Selamat pagi, izin Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan saya Nuryandi Oktaputra Tanjung, NIM 240201020269, jurusan S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi manajemen dalam menghadapi isu PHK dan tuduhan union busting di CNN Indonesia. Latar belakang kasus, kritik dan tuduhan, CNN Indonesia menghadapi kritik setelah pengakuan PHK massal. Perusahaan juga dituduh melakukan union busting. Konteks manajemen strategik, kebutuhan efisiensi di tengah tantangan ekonomi dan dinamika pasar menjadi konteks bisnis utama. Reorganisasi strategis dalam kondisi krisis. Yang pertama, efisiensi operasional. PHK sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, struktur organisasi. Strategic organizational restructuring diperlukan untuk menyesuaikan organisasi dengan strategi baru. Transformasi dipahami dalam konteks kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan merespon perubahan di lingkungan. Memastikan bahwa organisasi tetap selaras dengan tujuan strategisnya. Gouliard dan Kelly 1995. Yang ketiga, fokus pada inti bisnis. Reorganisasi membantu menghilangkan aktivitas yang tidak relevan dan meningkatkan fokus perusahaan pada inti bisnis. Dalam artikel, CNN Indonesia membantah melakukan union busting meskipun mengakui adanya PHK. Sebagai manajer, keputusan PHK harus dilihat dalam konteks strategi perubahan organisasi untuk efisiensi. Berdasarkan Strategic Organizational Restructuring pada PPT slide 11.2 materi kuliah manajemen strategi, reorganisasi harus menyesuaikan dengan strategi perusahaan untuk memastikan kesinambungan. Implementasi strategi reorganisasi. Penyederhanaan struktur. Penyederhanaan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, pemusatan sumber daya. Pemusatan sumber daya pada aktivitas utama untuk meningkatkan fokus. Yang ketiga, pengurangan beban. Mengurangi beban operasional yang tidak produktif untuk meningkatkan efisiensi. Komunikasi transparansi untuk mengurangi konflik. Yang pertama, membangun kepercayaan. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan. Yang kedua, dialog terbuka. Sebagai manajer, penting untuk menerapkan gaya kepemimpinan adaptive leadership. Ada dalam PPT slide 11.6 materi kuliah manajemen strategik sesi 11 yang menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis seperti PHK. Implementasi komunikasi efektif. Pemahaman alasan, memastikan karyawan memahami alasan dibalik keputusan strategis perusahaan. Kemudian saluran komunikasi, membuka saluran komunikasi formal dan informal untuk mengatasi ketakutan karyawan. Selanjutnya, penjelasan rinci, memberikan penjelasan rinci tentang proses PHK dan dampaknya untuk meminimalkan potensi konflik. Dampak perubahan pada budaya perusahaan. Yang pertama, dukungan emosional, memberikan dukungan emosional kepada karyawan yang tetap. Yang kedua, visi dan misi, menegaskan visi dan misi perusahaan untuk meningkatkan rasa memiliki. Yang ketiga, budaya positif, memastikan bahwa budaya organisasi tetap kondusif dan mendukung tujuan strategis. Mengelola dampak psikologis. Yang pertama, kepercayaan. Sebagai manajer, perlu membangun kepercayaan melalui komunikasi dan tindakan nyata. Yang kedua, program pendukung, menyediakan program pendukung seperti pelatihan ulang atau konseling untuk karyawan yang terdampak. Yang ketiga, optimisme, menanamkan rasa optimisme terhadap masa depan perusahaan. Pengelolaan konflik dengan serikat pekerja. Yang pertama, mediasi dan negosiasi. Sebagai manajer, membangun hubungan yang kooperatif dengan serikat pekerja merupakan langkah penting untuk menciptakan harmoni dalam organisasi. Hubungan ini tidak hanya membantu mengelola konflik secara konstruktif, tapi juga meningkatkan kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Dengan komunikasi yang transparan dan pendekatan inklusif, manajer dapat menciptakan kolaborasi yang mendukung tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan inklusif. Melibatkan serikat pekerja dalam diskusi strategis adalah langkah penting untuk menciptakan keputusan yang inklusif dan adil. Dengan menghargai masukan mereka, perusahaan dapat membangun rasa kepercayaan dan memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan. Pendekatan ini juga membantu memastikan bahwa kebijakan strategis yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, reorganisasi sudah tepat karena mendukung strategi perusahaan. Keputusan strategi seperti PHK perlu dirancang dengan hati-hati dengan memanfaatkan analisis perubahan organisasi. Yang kedua, komunikasi terbuka.
Komunikasi terbuka untuk meredakan ketegangan. Yang ketiga, budaya sehat. Membangun budaya yang sehat pasca perubahan, serta pendekatan inklusif untuk memastikan keberlanjutan dan reputasi perusahaan tetap terjaga. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.